Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar yang kita lakukan dapat bermanfaat. Aditya, tolong pimpin doa. Baik, mari kawan-kawan Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik. Untuk absen, kalian jangan lupa tetap absen sesuai dengan hari dan tanggal dan jamnya di Google Form. Terus kita lanjut ke materi. Nah, udah muncul belum? Belum ya? Udah Pak, udah. Oh ya, bentar. Baik. Sistem suspensi sepeda motor. Memahami sistem suspensi sepeda motor. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami sistem suspensi sepeda motor. 2. Siswa dapat menjelaskan konstruksi sistem sepeda motor. 3. Siswa dapat menjelaskan tentang pemeriksaan dan perawatan perbaikan sistem suspensi sepeda motor. Sistem suspensi sepeda motor. Sistem suspensi merupakan salah satu bagian pada sasis sepeda motor yang berfungsi menyerap bantingan, kejutan, maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kestabilitas berkendara. Selain itu, sistem suspensi juga berfungsi untuk menopang bodi dan rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara bodi dan roda-roda. Coba kalian perhatikan sistem kerja sistem suspensi sepeda motor. Pada bagian yang warna kuning ini ya, coba kalian perhatikan ya. Yang kuning ini adalah olinya, dan yang warna merah adalah spare-nya. Dia bergerak naik turun mengikuti konstruksi jalan ya. Jadi apabila ada tekanan ya, spare-nya dia menuju ke atas dan dikembalikan lagi secara perlahan ya. Coba kalian perhatikan. Baik, Bapak ulang lagi ya tampilannya. Ya, kalian perhatikan ini ya. Jadi oli itu bergerak naik ke atas mengikuti arah per ya, dan konstruksi jalannya ya, dipantulkan oleh per tapi dikembalikan perlahan oleh oli ya, lewat lubang kecil. Baik, sampai sini kalian tanyakan. Kalau nggak ditanyakan, kita lanjut ke materi. Pada gambar di atas ada yang bisa menjawab? Eka, kira-kira gambar apa nih Eka? Gambar motor Pak. Motor sedang apa Eka? Itu ada jaglukan. Jaglukan apa polisi tidur?
Polisi tidur, Pak. Ya, polisi tidur. Jadi motor ini gambar ilustrasinya adalah penjelasannya ya. Motor ini pada garis diagram gambar di samping menjelaskan bahwa hanya dengan pegas saja. Jadi suspensi ini sudah tidak ada olinya, jadi dia matilah olinya, tinggal pernya aja. Jadi gini intinya, gambar di samping ini menjelaskan bahwa hanya dengan pegas saja tidak sanggup untuk menyerap goncangan akibat kondisi jalan, karena goncangan yang diterima pegas akan dikembalikan lagi sehingga pegas akan bekerja dengan menggerakkan mengayun. Dalam hal ini pengendara sepeda motor tidak nyaman dan berbahaya. Jadi kalau misalkan hanya pegasnya aja, tidak ada peredamnya, dia akan memantul. Ya, setelah melewati polisi tidur ini, dia akan cepat memantul pernya. Dan itu akan membahayakan bagi pengguna sepeda motor. Next, berikutnya. Apa nih kalau yang ini? Ada yang bisa menjelaskan? Baik. Kalau ini penjelasannya adalah jika memakai peredam kejut seperti gambar di samping, maka goncangan yang diterima telah diserap untuk sebagian besar peredam kejut sehingga pengendalian lebih stabil dan nyaman. Jadi apabila ada polisi tidur, suspensi akan mendorong ke atas, tapi tidak langsung dipantulkan, tapi diserap. Dia memantulkan pelan-pelan atau menyerap pantulan tersebut. Baik, Bapak lanjutkan ya. Oke, menurut media pengisian Shockbreaker dibagi dalam 2 jenis. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu oli tipe dan gas tipe. Oli tipe dan gas tipe. Oke, baik. Ya, Bapak coba akan paparkan. Nih, jadi ada oli tipe, model oli ya. Tabung dalam silinder berisi penuh dengan oli. Pada saat peredaman bekerja, oli akan mengisi sebagian ruang pada bahan tabung luar. Sedangkan untuk tipe tabung, tipe gas, ya, tabung gas berisi penuh dengan oli yang dimasukkan dalam gas nitrogen bertekanan yang mengisi udara pada tabung luar saat bekerja. Jadi bedanya yang satu berisi oli aja, oli dan suspensi per. Tapi kalau yang ini yang tipe gas ada sedikit olinya dan gas. Jadi untuk memantulkan adalah gas. Oke, lanjut. Ya, jenis suspensi depan yang umumnya digunakan pada sepeda motor antara lain sistem peredam kejut bottom link. Keuntungannya pada saat pengereman, konstruksi link akan menaikkan bagian depan kendaraan sehingga gejala kendaraan menunggik akibat pengereman yang dapat diminimalisir. Ada yang tahu jenis suspensi bottom link ini? Nggak ada. Itu Apa yang terdapat pada motor bebek ya pada tahun 70-an, Pak. Oh, oke, iya. Jadi bottom link ini ya, bottom link ini pada suspensi motor bebek di era tahun 70-an. Sekarang sudah tidak
digunakan lagi karena kurang maksimal dalam pengeremannya, akan mempengaruhi gaya pengeremannya, ya kurang stabil lah istilahnya. Tapi yang banyak digunakan sekarang adalah sistem peredam kejut teleskopik, ya. Keuntungannya tidak memerlukan perawatan ekstra dibanding halnya dengan sistem peredam bottom link. Kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga. Nah, ini contoh gambar sistem peredam kejut teleskopik. Tipe motor apa ini? Kalau yang ini nih, yang sebelah kiri. Motor Laki ya, motor sport laki-laki ya. Ya, ini semua Pak. sport laki-laki. Ya, kayak seperti GL Pro, Mega Pro, ya. Yang ini dia tetap menggunakan teleskopik, ya, peredam kejut model teleskopik. Dan yang untuk yang sebelah kanan ini untuk tipe motor apa ini? Kalau lihat konstruksinya, ini adalah tipe motor bebek, ya. Cuman ini langsung dilepas-lepas, jadi tidak dalam kesatuan utuh. Baik, lanjut. Untuk suspensi belakang, menurut tipenya antara lain ada double suspensi, ya. Jenis ini mempunyai dua peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan swing arm. Suspensi ini umumnya digunakan karena sederhana proses pemasangan, jumlah komponennya lebih sedikit, serta mempunyai sistem dasar yang ekonomis, ya. Nah, ini yang banyak di pasaran nih, ya. Jadi suspensi belakang adalah yang model double suspensi. Kanan kiri ada suspensinya, ada pairnya, ya. Baik, Bapak lanjutkan. Lalu tipe monoshock. Nah, ini banyak yang disukai nama anak sekarang nih. Monoshock jenis suspensi ini mempunyai satu peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan bagian swing arm. Suspensi ini memiliki konstruksi yang rumit tetapi lebih stabil dibandingkan jenis double suspensi. Banyak digunakan pada sepeda motor modern ataupun keperluan sport. Jadi pada konstruksi motor-motor sport seperti Suzuki Satria, ya kalau nggak salah ya, Satria, terus dan yang lainnya itu juga banyak yang menggunakan tipikal suspensi monoshock karena dia lebih stabil saat menikung. Ya, baik. Lalu masuk ke dalam tipe monocross suspensi. Tipe ini merupakan swing arm tetapi memiliki bentuk dan posisi bantalan seperti Jasvin unit yang unik. Sistem monocross suspensi ini merupakan hasil penemuan asli dari Mr. Tekens, berasal dari Belgia, dan sistem ini dikembangkan jauh oleh Yamaha untuk penggunaan yang praktis pada racing dan mesin sport, baik mesin jarak jauh. Jadi suspensi ini, ya, sebanyak digunakan pada motocross itu dia lebih empuk, ya. Modelnya dia mono tapi shocknya lebih panjang. Jadi dia lebih empuk, lebih nyaman untuk jarak jauh. Baik. Lanjut ke pemeriksaan dan perawatan peredam kejut depan. Pemeriksaan kebocoran peredam kejut. Satu, prosedur pemeriksaan. Satu, amati secara visual pada bagian yang diberi anak panah apakah terdapat kebocoran oli atau tidak. Jadi bagian ini nih, ya, fork tube, ya, itu kamu lihat aja. Biasanya kalau yang sudah bocor,
di sisi batang ini ada oli yang keluar. Itu berarti sudah terjadi kebocoran. Jika terjadi kebocoran, maka peredam kejut mesti diperbaiki. Ya, caranya ya harus kalian perbaiki ya. Antara lain adalah nanti Bapak buka session berikutnya dalam arti kata untuk pengerjaan perbaikan suspensi depannya. Lalu pemeriksaan kelurusan geometri roda. Langkah pertama, luruskan stang setir. Periksa kelurusan antara roda depan dan roda belakang. Ya, di pada gambar yang pertama yang bagian atas, kalian tarik garis center antara belakang sama depan. Apakah terjadi kemiringan atau tidak? Periksa kelurusan. Biasanya kalau tidak lurus, agak belok gitu, terasa setir akan terasa berat ke arah beloknya. Contoh misalnya miring ke kiri, dia setir biasanya terasa berat mengarah ke kiri, atau miring ke kanan berarti setir terasa berat arah ke kanan. Ya, apabila roda depan dan roda belakang tidak simetris, periksa posisi chain adjuster dari ketepatan posisi antara sisi kiri dan sisi kanan. Chain adjuster ini ada posisinya di mana? Ini adanya di setelan rantai pada motor bebek. Ya. Jadi apabila kadang-kadang ada habis tambal ban, terus biasanya suka jarang menyetel ini lagi. Tukang tambal ban tuh jarang memeriksa posisi chain adjuster. Jadi agak sedikit miring antara kiri dan kanan. Nah, itu akan mempengaruhi kelurusan. Ya. Ini namanya chain adjuster di bagian belakang, ya. Pada motor ini ya, motor bebek ya, bukan motor matic. Kalau motor matic nggak ada. Terus apabila roda depan roda belakang terlihat miring ke satu arah, lakukan pemeriksaan pada bagian swing arm ataupun suspensi depan dari kebengkokan rantai yang terpuntir. Jadi kalau antara roda depan dan roda belakang terlihat miring, kamu perhatikan nih, swing arm bagian depan ataupun bagian belakang, lihat terjadi kebengkokan rangka atau enggak. Biasanya saat kalian kadang-kadang habis kecelakaan ataupun motor jatuh, biasanya terjadi kebengkokan, perubahan posisi, bergeser sedikit kerangkanya atau suspensinya atau swing armnya. Nah, itu akan mempengaruhi kelurusan ini. Ya. Jadi kalian juga periksa juga itu. Baik, Bapak lanjutkan ya. Sekarang masuk ke langkah-langkah pembongkaran suspensi depan teleskopik. Ya, tahap pertama, membuka bagian spakbor depan, baut penjepit garpu dan kaki garpu depan. Lalu lepas baut penjepit yang ada di sini nih pada gambar. Kalian lihat gambarnya? Aditya, lihat gambarnya? Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Wahyu, lihat gambarnya Wahyu, baut penjepitnya ya. Nah, ini adalah kaki garpunya dilepas. Next, masuk berikutnya, lepaskan baut pada garpu. Nah, yang model seperti ini adalah model yang lama. Ya, ada baut garpunya, model lama. Yang model sekarang itu ada klipnya. Klipnya kalian buka klipnya, dia akan keluar dalamnya ini. Lepaskan pegas garpu, keluarkan fluida garpu yang memompa tabung ke garpu atas dan bawah beberapa kali. Jadi keluarkan pernya, ini agak dikeluarkan supaya olinya keluar. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, periksa. Lepaskan seal debu dan cincin stopper seal oli. Ya, ini seal debu. Jadi dalam shock ini ada berapa seal? Yang bagian atas adalah seal debu.
pada umumnya sil debu jarang rusak, dalam arti kata dia jarang diganti. Yang diganti adalah sil olinya, bukan sil debunya. Tapi untuk melepas sil oli, ya kalian harus lepas dulu sil debunya. Langkah pertama, lepaskan sil debu dan stoppernya. Oke, lanjut ke 6 ya. Kelima, tahan geser garpu pada ragum dengan pegangan lunak atau lap. Lepaskan baut soket garpu dengan hex wen. Ya, di sini ada penahannya, cincin stoppernya. Kalian lepas, nanti dia akan keluar. Lalu yang langkah ke-6, lepaskan torak garpu, pegas reaksi dari tabung garpu, tarik keluar tabung garpu dari silinder garpu. Ya, jadi ini tabung garpu, keluarkan torak garpunya, dikeluarkan. Nah, di sini ada pernya, per reaksinya kecil di sini di dalamnya. Ya, ini tarik nih keluar, dia akan keluar dari tabung garpu. Lalu lepaskan lepaskan sil oli dengan memakai alat pelepas oli, sil oli. Ya, jadi butuh alat khusus atau bahasanya special tool untuk melepas sil yang ada dalam tabung ini. Ya, namanya ini STS, special tool. Ya. Atau kalau mungkin nggak punya, ya berarti kalian harus buka dengan obeng. Tapi hati-hati, jangan sampai tabungnya rusak. Oke, lanjut berikutnya pemeriksaan tabung silinder torak. Ya, 1, pemeriksaan tabung silinder garpu dan torak garpu terhadap gerusan atau keausan yang berlebih atau tidak. Jadi kalian perhatikan di dalamnya sini, apakah terjadi gerusan atau pengikisan lah. Kalau di tabung garpunya biasanya baret, ada sedikit baret kecil aja, biasanya oli akan bocor. Lalu torak garpunya juga sama, kalian periksa. Kalau memang terjadi kotoran, biasanya akan menyumbat. Oke, bersihkan. Lalu pemeriksaan keadaan pegas suspensi. Ini pegas suspensi, kalian ukur dengan penggaris, terus baca buku BPR-nya, buku pedoman reparasi. Berapa panjang suspensinya sesuai dengan tipe kendaraannya. Misalkan sepeda motor Revo, ya. Revo, kalian cari di BPRS-nya buku Revo, terus lihat panjang pernya ini berapa batas minimalnya. Biasanya kalau per yang sudah sering dipakai dia akan mengecil. Nah, kalau sudah mengecil berarti per pegas ini harus diganti. Oke, baik. Dari situ ada yang dipertanyakan? Cukup, Pak. Cukup, baik. Bapak lanjutkan aja kesimpulan ya. Kesimpulan, sistem suspensi merupakan salah satu bagian dari sasis sepeda motor yang berfungsi menyerap bantingan, kejutan maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, kestabilitasan kendaraan. Selain itu, sistem suspensi juga berfungsi untuk menopang bodi dan rangka sepeda motor, untuk menjaga letak geometris antara bodi dan roda-roda. Jenis sistem suspensi depan yang umumnya digunakan pada sepeda motor diantaranya suspensi bottom limb dan pivoting link. Jenis ini dipergunakan pada sepeda motor tipe leading link dan skuter trailing link model lama, dan belakangan ini sudah tidak begitu populer lagi. Suspensi teleskopik, jenis ini paling banyak digunakan sepeda motor cc kecil sampai dengan
saya sedang. Ya, jadi kesimpulannya itu nanti setelah kalian keluar dari Zoom meeting ini, coba kalian masuk ke dalam Google Form untuk mengisi evaluasi materi tersebut. Ya, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, apabila ada kesalahan maafkan. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa izin live. Ada lagi yang ditanyakan? Pak. Baik, nanti kalian coba setelah live ini langsung masuk ke Google Form untuk pengisian evaluasi materi. Dari Bapak itu aja, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.